Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zafira Dalila dari kelas S3B dengan NPM 202221500334. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah membaca, Bapak Nur Edwansyah, dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi kebahasaan. Untuk materi yang akan dibahas yaitu ada 5. Yang pertama, arti kompetensi kebahasaan. Yang kedua, beberapa masalah. Yang ketiga, penanda-penanda kontekstual. Yang keempat, persamaan bentuk. Dan yang terakhir, yang kelima, berbagai arti. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian arti kompetensi kebahasaan. Untuk pengertiannya di slide berikutnya. Bahasa, baik lisan maupun tulisan, mengandung satuan-satuan tata bahasa yang bersifat hierarkis. Apa sih hierarkis itu? Hierarkis itu yaitu satuan-satuan yang membentuk suatu sistem di mana satuan yang kecil merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Satuan-satuan yang dimaksud ialah morfem atau satuan bermakna kecil, seperti kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana, atau satuan terbesar. Pembentukan masing-masing satuan dan hubungan antara satuan-satuan dengan satuan lainnya dalam pembentukan satuan yang lebih besar, menurut kaidah-kaidah tertentu. Proses pembentukan dan hubungan-hubungan dimaksud berkaitan erat dengan informasi atau makna yang terkandung dalam satuan-satuan bersangkutan. Kaidah-kaidah dimaksud adalah kaidah-kaidah tata bahasa yang dalam bahasa tulisan jauh lebih mantap daripada dalam bahasa lisan. Kompetensi kebahasaan seseorang adalah kemampuan mempergunakan dan kepekaannya terhadap kaidah-kaidah tersebut. Karena tujuan pokok membaca adalah untuk menyerap informasi dari satuan-satuan tersebut di atas, maka pembaca haruslah memiliki kompetensi kebahasaan yang kuat. Dia harus terampil dalam mengenali bentuk satuan-satuan tata bahasa yang terdapat dalam bacaan dan peka terhadap kaidah-kaidah yang berkenaan dengan satuan-satuan itu. Dengan kompetensi demikian, dia akan mampu meramalkan satuan-satuan atau bagian-bagian satuan yang akan hadir dalam konteks tertentu. Di samping itu, dia akan mampu menduga atau menerka arti sesuatu kata dalam konteks tertentu. Dengan ramalan dan terkaan demikian, ia akan sering dapat melampaui bagian-bagian tertentu dari bacaan tanpa kehilangan informasi, sehingga efisiensi bacanya semakin meningkat. Tetapi sebaliknya, apabila kompetensi kebahasanya lemah, efisiensi bacanya sudah tentu merosot. Berikut ini akan dibicarakan beberapa masalah utama yang berkenaan dengan peranan kompetensi kebahasaan dalam membaca yang diikuti oleh beberapa latihan. Slide berikutnya itu beberapa masalah utama yang berkenaan dengan peranan kompetensi kebahasaan. Dalam membaca bahasa Indonesia, masalah-masalah utama yang biasanya terdapat sehubungan dengan kompetensi kebahasaan yang dikemukakan di atas ialah yang pertama, kekurang pekaan terhadap penanda-penanda kontekstual. Yang kedua, kekeliruan karena persamaan bentuk. Yang ketiga, kekurang tajaman pemahaman arti. Untuk materi yang ketiga adalah penanda-penanda kontekstual. Penanda-penanda kontekstual terdapat pada semua angkatan bahasa, baik fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik. Pada tingkatan fonologi terdapat penanda-penanda kontekstual yang berkaitan dengan susunan fonem, yang membentuk kata dan realisasinya berupa ejaan. Misalnya, tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bermulaan dengan konsonan rangkap K dan PN, atau kata yang berakhiran dengan konsonan rangkap ND. Jika ini terdapat dalam bacaan, umpamanya terdapat kata yang berejaan kelompok, penerangan, dan stand. Pembaca yang berkompetensi kebahasaan yang baik tidak perlu lagi ragu-ragu dalam membacanya. Kepekaan pikirannya harus dapat memutuskan tanpa disadari bahwa kedua kata terdahulu adalah salah ejaan dan yang terakhir adalah kata asing belum diindonesiakan. Dengan demikian, kecepatan bacanya tidak akan terhalang.
Penanda-penanda kontekstual pada tingkat morfologi mempunyai peranan yang jauh lebih penting lagi, seperti afiksasi, yaitu awalan, sisipan, atau akhiran, merupakan mekanisme yang sangat penting dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Di samping afiksasi, mekanisme lainnya ialah reduplikasi atau perulangan dan pemajemukan. Afiksasi merupakan penanda kontekstual yang sangat penting dalam membaca, karena bukan saja dia berpengaruh pada jenis kata dan arti, tetapi juga pada susunan kalimat yang demikian juga menentukan arti keseluruhan. Misalnya awalan me, n adalah afiks yang membentuk kata kerja yang mengandung arti proses atau perubahan dari kata kerja, yang mengandung arti keadaan, atau kata kerja secara tradisional disebut kata sifat, seperti mengental. Dalam proses menjadi kental atau berubah menjadi kental dari kata kental. Kata kerja itu terdapat misalnya dalam kalimat seperti bubur itu sedang mengental. Afiks men, i, dan menekan sama-sama dapat dipergunakan untuk membentuk kata kerja yang mengandung arti menyebabkan atau kausatif. Dari kata kerja yang mengandung arti keadaan, tetapi arti dari hasil kedua afiksasi itu tidak sama. Misalnya dari kata kerja basah atau keadaan dapat dibentuk membasahi dan membasahkan, dan keduanya berarti menyebabkan sesuatu basah. Perbedaan arti dimaksud dapat dilihat dalam kalimat-kalimat berikut, seperti Tuti membasahi kain itu, artinya Tuti menyiramkan air pada kain itu. Yang kedua, Tuti membasahkan kain itu, artinya Tuti memasukkan kain itu ke dalam air hingga basah. Selanjutnya, akhiran men-i dapat juga ditambahkan pada suatu kata kerja yang menyatakan aksi atau perbuatan, sehingga kata kerja itu mengandung makna yang berulang-ulang, di samping tetap menyatakan aksi. Misalnya, melempari, dari kata lempar, yang dapat dipakai dalam kalimat seperti Sani melempari mangga Pak Giri. Arti melempari ialah berulang-ulang melakukan lemparan. Jadi berbeda arti dengan men-i pada membasahi, seperti dikemukakan yang di atas. Jika perbedaan arti seperti ini tidak dapat dengan cepat dilihat melalui penanda morfologis, akibatnya ialah bahwa kecepatan bacanya akan turun dan pemahamannya akan isi bacaan juga gampang. Pada tingkatan sintaksis, penanda-penanda kontekstual yang paling pokok ialah yang berkenaan dengan kata-kata isi dan kata-kata struktur. Yang dimaksud dengan kata-kata isi ialah kata-kata yang menentukan proposisi-proposisi yang mendasari kalimat. Dalam kalimat, suatu proposisi ditandai oleh adanya subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat objek langsung atau objek tak langsung, atau subjek predikat objek pelengkap. Kata-kata yang menjadi subjek, predikat objek, dan lain-lain tersebut umumnya adalah kata-kata isi. Hubungan yang dinyatakan oleh subjek, predikat, dan lain-lain tersebut di ataslah yang dimaksud dengan proposisi. Dengan kata lain, proposisi adalah makna pokok suatu kalimat dalam kalimat tunggal seperti Tuti membuka jendela. Proposisi mudah dilihat, yaitu pelakunya Tuti. Tuti melakukan suatu aksi terhadap jendela. Itulah makna pokok kalimat itu. Kalimat bersusun seperti gadis cantik yang memegang tas itu menunggu kendaraan, didasari oleh proposisi-proposisi yang berikut. Proposisi pokoknya yaitu gadis menunggu kendaraan. Proposisi tambahannya ada dua, yaitu gadis itu cantik. Yang kedua, gadis memegang tas. Proposisi pokok itulah yang merupakan makna pokok kalimat itu, tetapi makna selengkapnya adalah integrasi atau kesatuan dari kedua proposisi itu. Tidak selalu mudah menemukan proposisi pokok, walaupun kalimat itu kalimat tunggal. Perhatikan kalimat berikut. Dalam suatu pertengkaran yang sengit,
Kira-kira jam 7 malam hari Senin minggu yang lalu, di suatu pesta ulang tahun Tony, anak Pak Kardi yang pejabat tinggi itu memukul Sani, seorang mahasiswa yang datang dari Jakarta untuk berlibur. Proposisi pokok yang mendasari kalimat tunggal di atas ialah Tony memukul Sani. Inilah makna pokok kalimat itu. Tidak mudah menemukan proposisi demikian karena penanda-penanda kontekstualnya, subjek, predikat, objek dikelilingi oleh berbagai keterangan tambahan. Namun demikian, pembaca yang kompetensi kebahasaannya baik dan yang cukup terlatih tentu dapat dengan cepat melihat penanda-penanda tersebut dan menemukan proposisi yang dimaksud. Dalam membaca kalimat, penanda-penanda kontekstual seperti dimaksud di ataslah yang terutama harus ditemukan untuk menangkap proposisi pokok yang merupakan makna pokok kalimat. Dan karena suatu teks terdiri dari kalimat-kalimat, maka dalam membaca teks pada dasarnya proses yang demikian juga terjadi, tetapi dalam kerangka yang lebih besar. Pikiran bekerja menemukan proposisi-proposisi dan kemudian mengintegrasikan hubungan-hubungan antara proposisi yang paling pokok. Proposisi atau proposisi yang paling pokok dimaksud inilah yang disimpan dalam ingatan jangka panjang sebagai pengetahuan informasi dari teks bersangkutan. Tidak selalu mudah menemukan proposisi pokok, walaupun kalimat itu tunggal. Perhatikanlah kalimat berikut. Dalam suatu pertengkaran yang sengit, kira-kira jam 7 malam hari Senin minggu yang lalu, di suatu pesta ulang tahun, Tony anak Pak Kardi yang pejabat tinggi itu memukul Sani, seorang mahasiswa yang datang dari Jakarta untuk berlibur. Proposisi pokok yang mendasari kalimat tunggal di atas ialah Tony memukul Sani. Inilah makna pokok kalimat itu. Tidak mudah menemukan proposisi demikian karena penanda-penanda kontekstualnya, subjek, predikat, objek dikelilingi oleh berbagai keterangan tambahan. Namun demikian, pembaca yang kompetensi kebahasaannya baik dan yang cukup terlatih tentu dapat dengan cepat melihat penanda-penanda tersebut dan menemukan proposisi yang dimaksud. Dalam membaca kalimat, penanda-penanda kontekstual seperti dimaksud di ataslah yang terutama harus ditemukan untuk menangkap proposisi pokok yang merupakan makna pokok kalimat. Dan karena suatu teks terdiri dari kalimat-kalimat, maka dalam membaca teks pada dasarnya proses yang demikian juga terjadi, tetapi dalam kerangka yang lebih besar. Pikiran bekerja menemukan proposisi-proposisi dan kemudian mengintegrasi hubungan-hubungan antara proposisi yang paling pokok. Proposisi atau proposisi yang paling pokok dimaksud inilah yang disimpan dalam ingatan jangka panjang sebagai pengetahuan atau informasi dari teks bersangkutan. Kata-kata struktur ialah kata-kata yang tidak menentukan proposisi, tetapi berfungsi untuk memungkinkan penyempurnaan realisasi proposisi itu dalam bentuk struktur perlu dikemukakan di sini. Ialah secara tradisional disebut kata penghubung dan kata depan. Kalau kata-kata isi merupakan penanda-penanda kontekstual untuk proposisi, maka kata-kata struktural adalah penanda-penanda kontekstual untuk bagian-bagian kalimat yang berupa anak kalimat, frase, atau kata. Misalnya, kata penghubung karena adalah penanda kontekstual yang menandai bahwa anak kalimat berikut mengandung arti, sebab atau alasan, atau kausa. Kata penghubung jika menandai bahwa kalimat berikut mengandung arti pengandaian. Kata-kata depan adalah penanda-penanda kontekstual yang menandai bahwa kata yang berikut adalah kata benda yang menyatakan tempat, waktu, dan lain-lain. Misalnya di dalam frase di rumah, diikuti oleh kata benda yang menyatakan tempat, dan pada dalam frase pada hari Jumat, diikuti oleh kata benda yang menyatakan waktu. Akhirnya, suatu contoh penanda kontekstual pada tingkatan semantik yang perlu dikemukakan di sini ialah yang berkenaan dengan pemahaman arti kata yang belum pernah ditemukan. Misalnya,
Walaupun seorang pembaca belum pernah menjumpai kata tega, jika dia peka terhadap penanda kontekstual yang ada pada kalimat seperti dia tidak tega melewati peminta-peminta itu tanpa memberikan sedikit uang, dia akan dapat setidaknya menduga atau menerka arti kata itu dapat dilihat dalam hubungan dengan kata-kata lain dalam kalimat itu. Untuk materi selanjutnya yaitu persamaan bentuk. Kata-kata yang bersamaan bentuknya sering menyebabkan kekeliruan pengertian dalam membaca. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk dimaksud ini perlu mendapat perhatian. Kata-kata yang sama bentuknya atau ejaannya tetapi berbeda artinya disebut homograf. Misalnya, kata penerangan dalam kalimat-kalimat berikut. Kurang penerangan dalam ruangan itu, atau yang dimaksud lampu atau cahaya. Dia memberi penerangan tentang keluarga berencana, atau yang artinya penjelasan informasi. Yang dimaksud dengan kata-kata yang bersamaan bentuknya ialah seperti makan, makam, dan makin. Dalam berusaha untuk membaca cepat kata-kata seperti itu atau yang hanya berbeda dalam satu huruf dapat mengacaukan apabila pembaca tidak peka terhadap perbedaan itu. Materi yang kelima yaitu berbagai arti. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai arti. Sebagaimana telah dikemukakan pada permulaan, kompetensi kebahasaan berkaitan erat dengan pemahaman informasi atau arti yang terkandung dalam satuan-satuan bahasa. Oleh karena itu, pembaca yang mempunyai kompetensi kebahasaan yang baik haruslah mengetahui dan peka terhadap berbagai jenis arti atau makna dalam bacaan. Di antara berbagai arti dimaksud ialah arti leksikal, arti struktural, arti denotatif atau referensial, arti konotatif, dan berbagai arti kiasan atau figures of speech seperti metafora, personifikasi, atau hiperbola, metonimia, aliterasi, dan lain-lain. Arti leksikal dari suatu kata ialah arti kata itu sebagai yang terdapat dalam kamus yang mencakup arti denotatif dan arti konotatif. Arti struktural suatu kata ialah fungsionalnya dalam kalimat. Arti struktural kata menulis, misalnya dapat dirasakan pada kalimat menulis adalah kegemarannya. Di sini kata itu berfungsi sebagai subjek dan pada kalimat dia menulis surat, yang kata itu berfungsi sebagai predikat. Arti denotatif ialah arti yang berupa sesuatu atau konkret abstrak, keadaan, proses, atau aksi yang dinyatakan oleh kata yang bersangkutan. Arti konotatif ialah arti tambahan yang biasanya bersifat emosional yang terkandung dalam suatu kata atau ungkapan. Kata pribumi, misalnya, mengandung arti konotatif terjajah dan susah hidupnya, karena kata ini dulu dipakai oleh penjajah Belanda untuk menyatakan rakyat jelata yang dijajahnya. Dalam kaitan arti atau makna di atas, fakta dan opini dalam bacaan perlu juga dibedakan. Kekurang tajaman pembaca mengenali dan memahami berbagai arti seperti yang dikemukakan di atas tentu mengurangi efisiensi bacanya. Pembaca yang mempunyai kompetensi kebahasaan yang baik sudah tentu juga mempunyai perbendaharaan kata yang kaya. Untuk memperkaya perbendaharaan, kita perlu mempelajari dengan teliti setiap arti kata dan menghafalkannya. Dalam mempelajari arti kata, kamus yang baik akan sangat membantu. Di samping itu, arti kata sebaiknya dicatat dalam catatan sendiri. Misalnya, pada kartu perbendaharaan, kata yang dapat dikantongi dan dilihat setiap diperlukan sampai hafal. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari materi yang saya bawa, yaitu
menguasai substansi dasar keilmuan dari materi keilmuan bahwa Indonesia yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, mampu menjelaskan sejarah, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menggunakan bahasa Indonesia baku dalam berbagai komunikasi. Yang ketiga, mampu menerapkan fonologi. Yang keempat, mampu menjelaskan morfologi. Yang kelima, mampu menjelaskan sintaksis. Yang keenam, mampu menjelaskan sastra anak. Yang ketujuh, mampu menjelaskan apresiasi sastra. Yang kedelapan, mampu menjelaskan wacana. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mampu menerapkan kaidah untuk menganalisis kesalahan berbahasa. Kesimpulan pada materi saya ini yaitu bahasa dapat didefinisikan sebagai alat komunikasi verbal. Istilah verbal dipergunakan di sini untuk membedakan bahasa dari alat-alat komunikasi lainnya seperti bahasa tubuh, bahasa binatang, dan kode-kode Morse. Istilah verbal mengandung pengertian bahwa bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pada dasarnya adalah lambang-lambang bunyi yang bersistem, yang dihasilkan oleh artikulator atau alat bersuara manusia, dan sifatnya mana suka atau arbitrari, serta konvensional. Kompetensi berbahasa merupakan penguasaan seseorang terhadap konten yang terdapat di dalam bahasa yang dipelajari. Tanpa kompetensi kebahasaan, seseorang menjadi tidak teratur dalam berbahasa. Manusia hanya mampu memproduksi ujaran-ujaran dalam bentuk tuturan pada level mengeluarkan bunyi tanpa makna. Seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik akan terlihat pada saat dia memverbalkan bahasa tersebut, serta kecakapannya dalam menggunakan bahasa yang memadai dalam sistem bahasa itu sendiri. Karena kompetensi bahasa adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang. Hal ini menjadi dasar yang dikuasai dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetensi kebahasaan, penguasaan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia secara keseluruhan, terutama tata bahasa dan kosakata, termasuk berbagai arti dan nuansa, serta ejaan dan tanda-tanda baca dan pengelompokan kata. Di sini saya mengambil sumber dari buku D.P. Taupobolon 2015, yaitu tentang kemampuan membaca, teknik membaca efektif dan efisien, Bandung, Angkasa. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan dalam menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.